Semangat pagi, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Petrus Afendi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan keempat Universitas Pancasakti Tegal. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran siklus ketiga dengan materi analisis unsur pembangun cerpen di SMA Swasta Katolik Baktiarsa Maumere, tempat saya mengajar. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat. Luar biasa. Amelia Tiara. Hadir, Pak. Anastasia Wulandari. Hadir, Pak. Baik, kita semua berdiri saja ya. Berdiri ya. Oi, mantap. Dan kompetensi yang harus kalian lalui hari ini adalah untuk KD menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi ini ada 4 poin. Yang pertama, mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Yang kedua, menjelaskan unsur pembangun cerita pendek. Yang ketiga, menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerpen. Yang keempat, menentukan unsur-unsur ekstrinsit dalam... Adapun tujuan pembelajaran dalam kegiatan kita hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen, menjelaskan unsur pembangun cerita pendek, menentukan unsur-unsur intrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerpen, dan menentukan unsur ekstrinsik dalam buku kumpulan cerpen dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan teliti. Nah, mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman membuat sebuah cerpen atau pernah membaca cerpen begitu? Ada? Ada ya? Baik. Mungkin bisa salah satu mendefinisikan apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang menceritakan tentang suatu peristiwa. Iya. Cerpen adalah sebuah cerita pendek di mana peristiwa itu berfokus pada satu masalah saja. Iya, berfokus pada satu masalah. Cerpen itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang merepresentasikan kehidupan tokoh dalam bentuk gagasan tulisan. Nah, isi cerpen itu biasanya sangat relevan dengan kehidupan nyata sehingga dijadikan sebagai bahan inspirasi dalam kehidupan. Kemudian jumlah kata di dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Itu cerpen yang baru ditemukan oleh salah seorang dosen dari Universitas Negeri Semarang. Namanya Pentigraf. Itu cerpen 3 paragraf. Itu baru muncul ya. Ya mungkin supaya Anda tahu ya. Pentigraf ya. Mungkin supaya tidak asing ketika orang menyatakan pentigraf itu apa. Pak, saya mau bertanya tentang alur atau jalan cerita dari cerpen. Iya. Alur ini nanti masuknya kepada unsur pembangun ya. Ya. Benar ya? Benar. Ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan tentang alur? Alur Ya. alur campuran seperti apa? Nah, alur campuran itu seperti apa? Nah, alur campuran itu adalah gabungan dari alur maju. Nah, kalau maju itu kan biasanya kisahnya berdasarkan kronologis waktu ya, mulai dari sekarang sampai awal sampai akhir ya. Kemudian kalau mundur itu berarti akhir ke awal. Kalau campuran berarti bisa flashback ya. Jadi ada 2 ya, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu ada tema, ada alur, ada latar, ada tokoh, ada
tokohan, ada sudut pandang. dan amanat. Kemudian latar itu berhubungan dengan tempat, waktu, Dan suasana. Kemudian tokoh itu biasanya dalam cerpen ada yang namanya protagonis, Antagonis dan figuran. Kemudian penokohan berarti lebih kepada karakteristik ya, atau watak daripada tokoh. Kemudian sudut pandang atau point of view ya, point of view, jadi cara pandang ya. Ada sudut pandang orang utama, ada orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, kemudian ada orang kedua, kemudian ada orang ketiga ya. Unsur eksplisit itu ada 3 bagian. Ada latar belakang pengarang, ya, kemudian ada latar belakang masyarakat dan nilai-nilai yang tertentu. Selanjutnya saya akan membagikan tas. Ya. Silakan temanya. Silakan temanya. Ayo kok sambung ke balik guys. Nama kelompok mana di video Satu, mulai berkunjung ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3 dan seterusnya ya. Ada sedih, gembira, kecewa, kesal, dan lain sebagainya. Nanti pas kami keliling terus. Berarti aku dan Laras itu beda. Beda. Kalau Laras tidak Hasil diskusi kalian tadi kan Anda berkeliling ya. Anda pasti mendapatkan topik-topik baru dari teman-teman ataupun juga yang menjaga staf itu ada masukan. Silakan dibahas kembali ya. Ataupun ada hal-hal yang mau didiskusikan, temuan dari kelompok lain. Itu akan dikumpulkan untuk revisi lain. Jadi silakan nanti bahas tentang dalam kelompok masukan Jelas tuh. Terus tema dari cerpen tersebut adalah kehidupan sosial dan alurnya yaitu alur maju. Akan tetapi dalam kunjungan tadi dari kelompok 3, menurut mereka alur yang tepat adalah alur campuran karena dalam cerpen tersebut ada peristiwa yang tokoh aku ini harus flashback mengingat masa lalunya kembali di kampung halamannya. Seperti itu. Dan kami sendiri menerima pendapat atau masukan dari mereka. Di sini kami mau memberikan masukan sedikit ke kelompok 2.
mengenai latar, ada latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Tapi di situ mereka tidak kasih detail, misalnya kayak latar waktu terjadi kapan, kemudian suasananya seperti apa, dan latar tempatnya itu terjadi di mana. Mereka hanya menjelaskan apa itu latar tempat, definisinya seperti apa, kemudian latar waktu definisinya seperti apa, dan juga suasana definisinya seperti apa. Sedangkan tidak menyebutkan suasananya apa, misalkan kayak sedih atau kecewa, hanya bukti-bukti dalam kalimatnya saja. Sedangkan mereka tidak menyimpulkan itu termasuk suasana apa. Tema yang terdapat dalam cerpen tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial. Di sini berkaitan dengan kehidupan sosial berarti seperti pengangguran, pendidikan, dan pernikahan usia muda. Sementara itu, alur yang digunakan dalam cerpen yaitu alur campuran. Latar dalam cerpen tersebut, latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan sudut pandang yang digunakan dalam cerpen yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal yaitu aku sendiri. Sudut pandang orang ketiga menggunakan kata ganti dia, mereka, dan kamu yang mereka jelaskan. Mereka memaparkan materinya secara jelas. Mungkin kedepannya lagi lebih mengutamakan isi dibandingkan hiasan atau gambar-gambar. Terus untuk kelompok ketiga, perbedaan antara tokoh dan penokohan. Yang mereka berikan penjelasannya ialah tokoh adalah orang-orang yang bermain dalam cerpen tersebut. Sementara penokohan adalah sifat atau watak dari tokoh-tokoh tersebut. Terus kami bertanya apa arti kata sensitif, mereka menjawab mudah tersinggung. Kalau untuk mereka itu materi yang dijelaskan sudah jelas dan gambar-gambar yang disertakan juga sangat menarik untuk dilihat. Sekian tanggapan dari saya. Pelatihnya saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk sebetulnya yang sudah dikulas oleh teman Anda di kelompok 1 itu terkait dengan kehidupan sosial begitu ya. Nah, menurut saya dari sudut pandang mereka juga tidak salah ya, karena di dalam isi cerita itu memang menggambarkan bagaimana kehidupan anak-anak jalanan begitu ya. Selain kehidupan sosial yang diulas juga bisa juga nasib keluarga yang malang, karena kelihatannya satu keluarga itu ya kurang beruntung begitu ya. Tapi di situ ada antagonisnya tidak? Ada ya? Ada. Siapa? Yang membahas tentang kelompok tadi siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Ibu ya? Iya bagus tuh. Tadi jangan ragu-ragu ya sudah. Kemudian antagonis. Bisa juga antagonis itu yang sampai bikin toko aku jengkel itu tidak apa? Bisa juga bapaknya ya, pernah menjual harta warisan gitu ya, atau bapak-bapak yang tadi main judi ya, pernah dia sampai ada jengkel begitu ya. Saya lihat dari semua kelompok itu memang aktifannya luar biasa ya, kita berikan apresiasi untuk kita semua. Mengutarakan perasaan Anda terkait dengan pembelajaran kita hari ini di dalam sticky note ini ya, boleh dalam bentuk simbol atau kata-kata, tapi sesuaikan dengan Di sini saya akan mendefinisikan mengapa sebagian besar orang memilih untuk merasa sangat puas. Dikarenakan metode dan cara penjelasan yang digunakan oleh Pak sangat dimengerti dan mudah dipahami. Oleh sebab itu banyak teman-teman dari kita merasa sangat puas. Saya ambil satu contoh sebagai untuk kita, yaitu saya puas dengan pembelajaran hari ini karena kami bisa belajar dengan metode yang baru, seru dan asik. Saya perlu sampaikan beberapa hal bahwa hasil pekerjaan kalian hari ini nanti akan saya nilai ya, akan saya nilai untuk penilaian proses ya, dari awasi untuk kalian semua ya. Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Semoga apa yang sudah kami kerjakan tadi dapat dimengerti dan bisa berguna untuk masa depan kami. Hanya ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa.
Baik, terima kasih banyak ya. Iya, Sudah Pak. membawakan kita